Shalom, selamat pagi sahabat GPIB dimanapun berada. Berjumpa dengan saya Pendeta Yance Tonapa selaku Ketua Majelis Jemaat GPIB Immanuel di Makassar. Saat ini kita akan bersama-sama mendengarkan, merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Namun sebelumnya marilah kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang kami sembah dalam Yesus Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Tuntun kami, bimbing kami dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga kami dimampukan untuk mengerti apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan nyata. Terpujilah nama-Mu, ya Tritunggal yang agung. Amin. Sahabat GPIB, pembacaan kita pada saat ini terambil dari kitab Amsal pasalnya yang ke-11, ayat 1 hingga ayatnya yang ketiga. Amsal pasal 11 ayat 1 hingga ayatnya yang ketiga, demikianlah bunyinya. Neraca yang curang menjijikkan bagi Tuhan, tetapi ia berkenan akan batu timbangan yang tepat. Bila keangkuhan tiba, datang juga cemooh. Tetapi hikmat ada pada orang yang rendah hati. Orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya, tetapi pengkhianat dirusak oleh kecurangannya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap orang yang mendengar dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Sahabat GPIB dimanapun berada, yang menjadi nats renungan kita pada saat ini terambil dari ayatnya yang ketiga B, berkata buat kita sekalian, orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya, tetapi pengkhianat dirusak oleh kecurangannya. Berdasarkan nats ini, yang menjadi tema renungan kita saat ini adalah jujur versus curang. Sahabat GPIB dimanapun berada, budaya jalan pintas saat ini sangat digemari. Sebab kita hidup di dunia yang sangat terobsesi dengan hasil akhir. Seringkali kita mengabaikan atau tidak peduli pada prosesnya. Di berbagai kehidupan kita beraktivitas, terkadang kecurangan itu dianggap kerjasama yang saling menguntungkan. Bahkan di dunia kerja, di dunia bisnis, ketidakjujuran sekecil apapun sering dibungkus dengan istilah keren, seperti efisiensi atau taktik pemasaran. Namun dalam kehidupan sehari-hari kita harus sadari bahwa berbohong, kecurangan demi mengamankan posisi dianggap sebagai bentuk kelangsungan hidup. Sahabat GPIB, garis antara jujur dan curang perlahan makin kabur. Banyak orang mengabaikan prinsip kejujuran. Banyak orang percaya bahwa sedikit kecurangan adalah hal yang wajar, tidak ada masalah, selama itu tidak merugikan orang lain. Tetapi pada saat ini kita kembali diingatkan dalam Amsal pasal 11 ayat 1-3. Khususnya dalam ayatnya yang ketiga, hendak menegaskan atau menarik garis tegas tanpa area abu-abu. Ayat ini tidak hanya membahas tentang seberapa pintar seseorang menyembunyikan kebohongan atau kecurangan, melainkan tentang tujuan akhir dari dua sikap hidup yang berseberangan. Yang pertama, sahabat GPIB, orang yang jujur selalu dipimpin oleh ketulusannya. Kata ketulusan di sini berhubungan erat dengan integritas, keadaan utuh di mana apa yang ada dalam hati, apa yang diucapkan, dan apa yang dilakukan berada dalam satu jalur atau garis lurus. Ketika seseorang memiliki prinsip kejujuran, ketulusan akan bertindak sebagai navigasi dalam hidupnya. Sahabat GPIB, kejujuran akan memberikan kejelasan saat kita mengambil keputusan.
saat dihadapkan pada dilema moral, orang jujur pada umumnya tidak akan merasa pusing menimbang kebohongan mana yang harus ditutupi. Ketulusannya akan memberikan standar arah yang jelas, moral yang jelas bagi hidupnya. Kejujuran itu menghasilkan kedamaian batin. Pilihan orang jujur mungkin tidak selalu menghasilkan keuntungan finansial, mungkin tidak memberikan popularitas secara instan, tetapi menjamin akan kelangsungan hidup yang tenang, hidup yang damai, bahkan mungkin tidur yang nyenyak. Dan hati yang nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Orang yang jujur, sahabat GPIB, tidak ditentukan oleh situasinya, melainkan oleh prinsipnya. Ia memilih tetap melakukan hal yang benar, bahkan ketika tidak ada orang yang melihatnya. Berbeda, sahabat GPIB. Pembuat kecurangan dibinasakan oleh ketipuannya. Perhatikan apa yang diperkatakan Amsal 11 ayat 3b. Dikatakan begini. Tetapi pengkhianat dirusak oleh kecurangannya. Inilah yang disebut bumerang kehidupan. Perhatikan dalam ayat 3b tersebut. Tidak dikatakan pembuat kecurangan dibinasakan oleh musuhnya, melainkan oleh ketipuannya sendiri. Inilah hukuman yang disebut hukum tabur tuai. Apa yang kamu lakukan, itu juga yang kamu akan dapatkan. Itu sangat nyata. Kecurangan mengandung benih kehancurannya sendiri. Nah, sahabat GPIB dimanapun berada, diingatkan bahwa satu kecurangan kecil hampir selalu membutuhkan kecurangan yang kedua untuk menutupi yang pertama. Kecurangan yang ketiga untuk menutupi yang kedua, dan seterusnya. Dan pada akhirnya, pelaku yang tidak jujur akan terperangkap oleh jaring kebohongannya sendiri. Dan pada akhirnya, orang yang curang, orang yang tidak jujur akan merusak fondasi integritas hidupnya. Kecurangan bekerja seperti rayap. Dari luar mungkin bangunan hidup seseorang terlihat kokoh, indah, karir melesat, dan sebagainya. Nilai bagus, keuntungan melimpah. Dia akan dipuja-puji orang. Namun secara internal, sahabat GPIB, orang yang selalu hidup dalam kecurangan, fondasi karakternya sedang digerogoti perlahan. Ketika badai ujian hidup datang, bangunan itu akan runtuh total, akan rusak. Memang harus diakui bahwa kecurangan menjanjikan kemenangan cepat, tetapi secara perlahan merampas hal yang paling berharga dalam hidup ini, yaitu kepercayaan orang lain dan perkenanan Tuhan. Karena itu, sahabat GPIB, sikap yang harus kita pilih tidak lain adalah memilih jalan integritas, yaitu kejujuran. Menjadi jujur di tengah lingkungan yang terbiasa curang memang tidaklah mudah. Seringkali orang jujur dianggap naif, lambat, atau bodoh, bahkan rugi. Namun firman Tuhan mengingatkan kita untuk melihat hasil akhirnya. Bukan hanya apa yang tampak di depan mata saat ini. Diingatkan sahabat GPIB yang pertama, keuntungan dari kecurangan itu selalu bersifat sementara. Tetapi dampaknya bisa merusak reputasi dan masa depan secara permanen. Kejujuran mungkin terasa lambat dan menuntut pengorbanan, tetapi hasil yang dibangun di atas integritas akan bertahan, melintasi waktu, dan membawa kemuliaan, kebesaran nama Tuhan dalam hidup kita. Demikianlah renungan ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita masuk dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam Yesus Tuhan, terima kasih atas firman-Mu. Ajarkan kami untuk memilih sikap yang jujur di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kecurangan. Hamba-Mu mendoakan gereja Tuhan di muka bumi, khususnya gereja-Mu GPIB, di berbagai tempat, baik di perkotaan, di pos-pos pelkes, di kabupaten, di kecamatan. Biarlah Tuhan Engkau memberkati,
agar nama Tuhan yang menjadi kemuliaan dalam setiap aktivitas gerejamu Tuhan. Hamba-Mu juga mendoakan Majelis Sinode GPIB 22. Hamba-Mu juga mendoakan unit-unit misioner di GPIB, yayasan-yayasan GPIB di berbagai tempat. Biarlah setiap pribadi yang ada di dalam lembaga ini Tuhan, Engkau berikan hikmat dalam melaksanakan tugas pelayanan yang Tuhan percayakan kepada mereka. Hamba-Mu juga mendoakan akan keberadaan Morning Call, Night Call, Radio GPIB. Biarlah program ini Tuhan memberikan dampak dan berkat bagi setiap yang mendengar dan menyaksikannya. Hamba-Mu juga mendoakan setiap diaken penatua, para pendeta di berbagai tempat wilayah di GPIB. Biarlah Tuhan, kami dapat mengerjakan tugas tanggung jawab dengan kerendahan hati dan jujur dalam melaksanakan tugas panggilan. Hamba-Mu juga mendoakan secara khusus para pelayan-pelayan yang ada di pos-pos pelayanan di berbagai tempat, bersama dengan jemaat, bersama para diaken penatua, agar berikan kekuatan semangat di dalam melaksanakan tugas di wilayah pos pelayanan GPIB. Terima kasih, kalau hari ini Engkau memakai hamba-Mu menyampaikan sabda-Mu. Berkati kiranya hamba-Mu bersama keluarga dan semua kami yang ambil bagian di dalam memperdengarkan suara kebenaran-Mu lewat firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan hari ini sampai sepanjang masa. Amin. Sahabat GPIB, demikianlah Morning Call pada saat ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita hari ini sampai sepanjang masa. Semangat, jaga kesehatan dan Tuhan memberkati kita. Salam.